Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri, di mana kita merayakan hari kemenangan umat Islam di seluruh dunia. Dan untuk kalian semua teman-teman muslimku di dunia, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan selamat menjalani kehidupan baru di bulan baru. Dan semoga mulai saat ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya ke depannya. But tonight, let's go back to The Mirror. Hari ini aku mau menceritakan sama kalian sebuah kisah seram yang ketika aku pertama kali bacanya itu benar-benar bikin aku merinding di semua alur ceritanya. Dan aku juga pengen kalian juga merasakan merinding sama kayak aku. Jadi basically cerita ini udah cukup lama keluar, setahun yang lalu. Dan cerita itu berjudul Desa Gondomait. Cerita ini ditulis di sebuah akun Twitter dengan nama Simpleman @simpleM81378523, yang ternyata dia adalah penulis yang sama yang nge-share cerita KKN Desa Penari yang pernah viral beberapa waktu lalu di Indonesia. Jadi cerita ini bercerita tentang pengalaman dua orang ketika melakukan pendakian gunung dan dia tersesat di dunia lain. Karena ceritanya cukup panjang, jadi langsung aja, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Jadi cerita ini ditulis dari perspektif penulis, di mana penulis mendengar cerita ini dari dua orang yang bernama Mas Damar dan Mas Erik. Jadi si penulis menceritakan kembali cerita yang diceritakan oleh dua orang tersebut. Jadi pada suatu malam penulis bertemu dengan seseorang yang sudah dianggap sebagai kakak angkatnya sendiri yang bernama Mas Damar. Nah, melihat Mas Damar ini, dia teringat dengan sebuah cerita yang dulu sempat diceritakan oleh Mas Damar, cuman masih sekilas gitu, yaitu cerita tentang pengalaman si Damar ini tersesat di Desa Gondomait. Dan si penulis pun meminta Mas Damar untuk mengorek kembali tentang pengalamannya di Desa Gondomait itu. Tapi ketika mendengar nama desa itu, ekspresi wajah Mas Damar seketika berubah menjadi wajah nggak enak dan wajah kayak takut gitu. Jadi begini ilustrasi ceritanya. Deso edan. Edan yopo? Yopo nggak edan? Bendino no aisik mati. Nek nggak mati jarine tondo balak. Percakapan mereka sahut-menyahut sampai pandangan mereka teralihkan oleh sebuah motor Honda RC hitam yang berhenti di dekat mereka. Dan orang itu adalah Mas Erik. Sosok yang juga dikenal akrab oleh si penulis dan juga merupakan rekan Mas Damar yang tersesat di dunia lain itu. Mas Erik pun duduk di dekat mereka sambil memesan kopi. Mas Damar dan Mas Erik bertatap muka. Rik, iki loh, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen sing nyasar kok Desa Gondomait. Mendengar itu, tiba-tiba ekspresi wajah Mas Erik berubah tidak enak dan terlihat ngeri. Jek dilinding wae, wes lali kae. Mendengar itu, penulis pun memohon-mohon kepada Mas Erik dan Mas Damar untuk mau menceritakan pengalaman mereka itu secara lengkap. Awalnya Mas Erik ini terlihat menolak, sangat-sangat menolak untuk mengingat kembali kisah mereka itu. Tapi karena diiming-imingi dibayarkan kopi dan rokok malam itu oleh si penulis, akhirnya Mas Erik pun setuju untuk menceritakan pengalaman itu. Dan Mas Erik pun memulai ceritanya. Sambil menunjuk ke arah utara, Mas Erik berkata, "Eroh, daerah TS Gok Kiduli Gunung PN, yoga kuno desore." Mas Damar ditunjuk sebagai ketua Mapala universitas mereka pada tahun 2011 sampai 2012 di sebuah universitas ternama di kota tersebut. Pada bulan Juli ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana proyek itu bergabungnya Mapala dari 4 universitas yang berbeda. Jadi termasuk acara yang cukup besar gitu. Nah, karena puncak Mahameru ini adalah puncak yang salah satu tertinggi di Indonesia, dan untuk melakukan persiapan pendakian besar itu, Mas Damar membuat sebuah acara khusus untuk persiapan melatih stamina para pendaki, jadi para anggotanya. Acara itu pun merupakan acara dadakan, tapi nggak ada yang bisa ikut acara itu karena saat itu bertepatan dengan UTS. Nah, karena nggak ada peserta yang mau ikut, akhirnya Mas Damar tetap melanjutkan rencananya itu walaupun seorang diri. Nah, karena tahu Mas Damar ini cuma seorang diri, akhirnya Mas Erik yang merupakan kepala Mapala sebelum Mas Damar itu memutuskan ikut untuk mendaki bersama Mas Damar, karena itu juga membawa nama Universitas Mas Erik. Akhirnya dia setuju untuk ikut dengan Mas Damar. Jadi akhirnya mereka berdua untuk melanjutkan acara persiapan pendakian itu. Nah, dapatlah satu tempat yang dirasa cocok yang bernama Alas T, di mana tempat ini memiliki medan yang cukup sama dengan Mahameru, yaitu mendaki dan menurun gitu. Dan suhu tempat itu juga cukup sama dengan suhu yang ada di puncak Mahameru. Jadi dirasa itu adalah tempat yang cocok untuk melakukan latihan sebelum persiapan menuju ke Mahameru. Persiapan dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dengan izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat untuk trek mereka mendaki di Alas T tersebut.
Meski jalurnya bukan jalur umum pendakian, Mas Damar meyakinkan Mas Erik kalau tempat itu cukup bagus dan perjalanannya hanya memakan waktu 6 jam. Terasa singkat dengan pemandangan-pemandangan yang indah dan asri di sana. Perjalanan ini tidak akan menjadi perjalanan yang sulit. Itu pikir Mas Damar. Mereka pun mulai berangkat petang hari kayak jam 5 gitu. Dan mobil mereka berhenti di salah satu pos yang cukup familiar untuk mereka berdua. Anehnya, malam itu tidak ada satupun penjaga di pos tersebut. Seharusnya ada seenggaknya 1 atau 2 penjaga di pos tersebut. Karena meskipun itu bukan jalur pendakian resmi, tapi itu juga merupakan tempat yang sering dikunjungi karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sana. Mereka pun menunggu di pos itu sampai salah satu dari petugas pos datang ke pos tersebut. Mereka menunggu sekitar 1-2 jam gitu, hingga akhirnya hari sudah mulai malam, kayak siap maghrib itu. Tapi nggak juga ada petugas pos yang datang. Mas Damar berpikir laporan ini sangat penting karena apapun yang terjadi, warga sini harus tahu bahwa ada yang masuk ke daerah tersebut. Karena itulah mereka menunggu sampai 2-3 jam lebih. Nah, karena udah cukup lama nunggu, Mas Erik pun menjadi gusar dan gelisah. Akhirnya dia ngomong, "Wes gene ae lho Mar, tinggalin KTP kok gene, tulisan pesen bahwa kita sudah melaporkan. Toh nggak ono sengero sampai kapan, petugasnya nggak ono kan?" Mas Damar pun bimbang dengan perkataan Mas Erik. Nah, Mas Damar mikir kejadian kayak itu nggak sekali 2 kali, dan ketika ada orang yang masuk tanpa izin petugas itu, biasanya ada malapetaka buruk yang terjadi ke depannya. Tapi Mas Damar mikir lagi, bener juga kata Mas Erik ini, kalau ditunggu pun mau sampai kapan, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, jadi malam semakin berjalan gitu kan. Dan akhirnya Mas Erik dan Mas Damar nekat untuk masuk ke jalur tersebut dengan meninggalkan KTP dan pesan di pos tersebut. Ketika mereka masuk, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tapi anehnya jalur itu terlihat lebih gelap dari biasanya, padahal jalur itu masih dekat dengan pos pertama tempat mereka ninggalin KTP itu. Dan anehnya malam itu tidak terdengar satupun suara binatang malam di hutan tersebut. Mereka pun mulai memasuki medan yang sedikit menanjak. Nah, saat itu Mas Erik yang memimpin. "Jare Mbah Kundam, nek enggak ono suara, biasanya ono memedi," kata Mas Erik. "Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngunu," kata Mas Damar. Nah, saat menyisiri jalan itu, Mas Damar merasa aneh. Karena di hutan itu hanya ada mereka berdua, cuman sejak tadi Mas Damar merasa ada orang lain yang mengikutinya di belakang. Dan selama perjalanan itu, bulu kuduk Mas Damar selalu berdiri. Nah, Mas Damar merasakan hal seperti itu adalah hal yang biasa ketika mereka menyisiri gunung malam-malam. Mereka merasakan merinding itu hal yang biasa. Tapi malam itu terasa berbeda karena hawa-hawanya lebih mengintimidasi suasana di sana. Tapi itu hanya Mas Damar yang merasakan, sedangkan Mas Erik kayaknya biasa-biasa aja, nggak merasakan apapun. Nah, Mas Erik memimpin di depan ini sambil memegang parang untuk membuka jalan dari semak-semak itu, dan hal itulah yang membuat Mas Damar tenang. Hingga akhirnya Mas Damar mendengar sebuah suara. Dia pun tiba-tiba berhenti, dan disusul oleh Mas Erik juga ikut berhenti. "Rik. Mas Erik berhenti dan melihat ekspresi Mas Damar yang lagi melihat-lihat sekelilingnya. "Opo? Pitik? Krungu ora? Ono suara pitik." Erik diam dan mulai mencuri pandang untuk memastikan mendengar suara yang didengar oleh Mas Damar. Namun nggak ada suara apapun, Mas Erik hanya mendengar suara angin, hanya mendengar suara daun yang diterbangkan oleh angin. "Ora ono." Mereka berpandangan sepersekian detik, akhirnya melanjutkan perjalanan dengan cepat-cepat. Nah, ada hal-hal yang sepatutnya tidak boleh diucapkan dan tidak boleh didengar. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam itu menunjukkan pertanda akan adanya malapetaka atau sial bagi siapapun yang mendengarnya, khususnya di daerah hutan atau gunung saat itu. Mas Damar dan Mas Erik memikirkan satu hal yang sama, yaitu kuntilanak. Meskipun mereka nggak mengucapkannya, tapi mereka memikirkan hal yang sama. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hanya Mas Damar yang bisa mendengar suara ayam itu? Kenapa Mas Erik enggak? Degup jantung dan suara nafas mereka mulai terengah-engah yang menandakan mereka sudah berjalan cukup jauh. Berpikir merasa sudah aman, Mas Erik pun mulai mengumpat. "Jan, ambu sembujo." Mereka bertukar tatap. Nah, Mas Damar ini sangat mengerti bagaimana Mas Erik. Ketika dia mulai mengumpat atau mengucap kata-kata kasar gitu, itu menandakan dia sudah merasakan ketakutan. Dan begitulah cara Mas Erik untuk mengekspresikan ketakutannya dengan cara berkata kasar. Tapi tidak semua orang, khususnya makhluk-makhluk halus, yang menanggapi hal seperti itu. Nah, kebanyakan orang ketika orang-orang mengumpat, itu biasanya kan mereka marah gitu kan. Tapi Mas Damar tahu kalau Mas Erik mengumpat, itu tandanya dia sudah ketakutan. Dan itu menjadi kekhawatiran tersendiri untuk Mas Damar ketika Mas Erik mengumpat di daerah-daerah seperti itu. Nah, saat itu Mas Damar izin kepada Mas Erik sebentar untuk pergi buang air kecil ke sungai. Dan akhirnya Mas Erik menunggu sendirian ketika Mas Damar sedang pergi buang air. Nah,
Saat itu juga, Mas Erik mendengar lagi suara anak ayam dan bau bunga sembujo itu. Hingga ia kemudian mencari-cari pandang dan menemukan sebuah sosok di balik pohon. Mas Erik mulai merinding dan ketakutan, tapi dia tidak mampu untuk memanggil Mas Damar yang sedang pergi. Karena merasa penasaran, Mas Erik mulai mengintip untuk melihat dengan jelas apa sosok yang ada di balik semak itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon yang rindang, hanya berdiri begitu saja. Mengenakan baju seperti kain, yang sangat mencolok di kegelapan malam, yaitu kain putih. Erik terus melihat dan tatapannya terkunci pada kepalanya. Kepalanya sejak tadi bergedek ke kiri dan ke kanan, jadi gitu. Setelah beberapa saat dan melihat lebih jelas, barulah Erik sadar kalau kepala itu bergedek bukan tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya, sosok itu menahan kepalanya yang hampir patah. Sosok itu, Erik sadar bahwa itu adalah sosok kuntilanak yang sejak tadi ia dengar. Nah, umumnya memang sering terdengar kalau penghuni hutan itu adalah korban-korban kecelakaan tragis. Tapi itu hanyalah sebuah cerita sampai Erik benar-benar melihat sosok tersebut. Dan Erik sadar bahwa hal itu memang nyata. Dan Mas Damar pun kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, dari lamanya dan jauhnya perjalanan yang sudah mereka tempuh, Mas Damar berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di pos selanjutnya. Namun sejak Mas Damar kembali itu, Mas Erik lebih sering diam dan itu membuat Mas Damar penasaran. Nah, sambil menemani perjalanan, mereka pun menghidupkan rokoknya untuk menemani perjalanan mereka. Tapi Mas Erik sejak tadi selalu melihat mencuri-curi pandang ke arah belakang Mas Damar. Mas Damar pun bingung, Mas Erik ini ngeliat apa, padahal mereka cuma berdua kan. Akhirnya Mas Damar bertanya, "Ono opo, Rik?" "Enggak ono." Mas Damar pun tahu kalau Mas Erik sedang berbohong. Hingga akhirnya mereka sampai di tanah lapang, yang artinya adalah pos kedua atau tempat penangkaran satwa sudah sampai. Barulah Erik membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Mas Damar kaget, namun dia tidak mencoba menanggapi, tapi ekspresi mukanya sudah mulai pucat. Mas Erik pun meneguk seteguk air dari botol minumnya. Dan itu membuat Mas Erik cukup tenang. Nah, setelah Mas Erik selesai menceritakan ketika dia melihat sosok kuntilanak itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mencari pos yang ada di tanah penangkaran tersebut. Saat itu, Mas Damarlah yang memimpin. Tapi disinilah keanehan mulai terjadi. Pos yang harusnya berada di tanah lapang itu tidak ada, dan hampir 2 jam mereka mencari dan muter-muter di area itu, tapi tidak menemukan pos yang harusnya menjadi pos kedua itu. Pasrah karena tidak menemukannya, terlepas dari apa yang telah terjadi sebelumnya, karena lelah mereka memutuskan untuk menginap di tempat itu. Sampai akhirnya mereka mendengar suara hentakan kaki, dan mereka pun kaget dan terbangun. Mereka mendengar banyaknya suara langkah kaki dan orang-orang yang ramai. Disitulah Mas Erik dan Mas Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seakan mereka akan melakukan sesuatu. Sampai mata Mas Erik dan Mas Damar tertuju ke barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar bahwa itu adalah area pekuburan mayat. Hal yang pertama difikirkan oleh Mas Damar dan Mas Erik adalah kenapa mereka menguburkan jenazah di malam-malam buta seperti itu. Sampai mereka baru menyadari kenapa ada pekuburan di tengah hutan seperti ini. Yang mana itu adalah jalur pendakian kan. Keganjilan itu sebenarnya dari awal sudah dirasakan oleh mereka ketika memasuki hutan. Tapi Mas Damar dan Mas Erik hanya diam melihat rombongan itu yang berjalan semakin jauh hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan hutan. Nah, di tengah perasaan yang bercampur aduk dan bingung itu, Mas Damar tiba-tiba mengeluh kesakitan. Sebenarnya Mas Damar sudah merasakan kesakitan ini sejak ia selesai buang air itu. Namun karena perjalanan selanjutnya itu medannya cukup berat dan Mas Damar sudah cukup lama menahan rasa sakit. Hingga pada puncaknya Mas Erik mengajak untuk melanjutkan perjalanan, Mas Damar pun memutuskan untuk tidak bisa melanjutkannya lagi. Dan Mas Erik bertanya apa yang terjadi, Mas Damar pun akhirnya menceritakan kondisinya saat itu, dan Mas Erik sangat shock, kaget, dan nggak tahu harus ngomong apa lagi. "Yopo Mar, isok lanjut ora?" Mas Damar memanggil Mas Erik dan menceritakan kondisi fisiknya saat itu, dan Mas Erik melotot, kaget, melihat apa yang terjadi pada Mas Damar. "Johan, kuno opo kowen?" Tanya Mas Erik panik sambil melihat kondisi Mas Damar saat itu.